Pak Ketua, eh apa seksinya posisi wakil bupati ini? Nah, ini harus hati-hati jawabnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah dari berapa bulan yang lalu nih ku ngundang nggak pernah datang nih Pak Ketua nih. Ya, lagi pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk atau memang sibuk bener ya? Ya, lumayan lah karena kita selain ngurus usaha, bekerja dengan orang, dan kita juga memperkerjakan diri sendiri untuk orang banyak, sehingga ya waktu kita sedemikian rupa supaya menghasilkan sesuatu yang bernilai di masa yang akan datang. Iya. Karena aku tahu aku manggil Bung aja lah ya. Kalau sekarang mungkin kalau berapa bulan lagi Pak. Amin. karena ada birokrasinya. Jangan terlalu kaku lah. Bung Ketua, jadi sepanjang yang aku ketahui kan tentang historisnya, Bung Ketua ini kan dari KNPI ya? Ya, betul. Dari KNPI, Didix, pada zamannya Pak Ketua Golkar sekarang, Pak BPJ, habis itu the next ganti, atau pas rival waktu itu kan ya? Iya, sempat jadi rival. Beliau naik, tetap kita patuh, terus mengganti beliau di periode selanjutnya. Nah, selama dari KNPI ini, apa problem menurut Pak Ketua, problem pemuda di Bangka Belitung nih? Menurut kami sih problem yang paling mendasar anak muda adalah lapangan kerja. Lapangan kerja. Karena lapangan kerja sempit, kemudian ya bikin kerja-kerja baru dan nyusahin orang lain. Misalnya apa? Misalnya Nanggok. Ya, ada grup Nanggok, ada grup Buaye dan seterusnya. Tapi kalau kawan-kawan kita semua lapangan kerja terbuka dan punya kesibukan bekerja, maka kita yakin jurus-jurus yang buruk-buruk itu tidak akan muncul. Semuanya akan fokus pada profesi sendiri. Betul, bagi yang fokus ke profesi nih, karena Pak Ketua memang sibuk benar tuh, sibuk untuk pekerjaannya di pertimbangan ya. Ya, bocorannya begitu. Bocorannya begitu. Oh, kalau bocorannya berarti tidak boleh banyak. Artinya kan bagi yang ada aktivitas nih, bagi yang tidak, yang memang fokus di dunia organisasi ataupun yang cuma nempel, untuk niat nyari begawe itu agak susah untuk berbaur. Sebenarnya kalaupun kawan-kawan tidak punya profesi kemudian mereka masuk ke lini-lini organisasi, mereka akan dapat ruang-ruang baru, kenalan-kenalan baru, link-link baru. Kemudian reputasi akan terbangun dari situ, dan sekali kita melangkah baik maka reputasi itu akan dicari orang. Teman-teman pengusaha, wirausaha itu pasti nyari orang yang terbaik, pasti dicari. Jadi ya contoh, tidak usah lah yang hebat-hebat tentang kejujuran baiklah. Orang jujur itu diperlukan meskipun di sarang penjahat, karena bosnya penjahat pasti butuh orang jujur di sampingnya. Nah, artinya kalau sekalipun dia penjahat penjahat paling hebat, orang jujur dia pasti butuh minimal untuk ngamankan keluarganya, ngamankan hartanya, ngamankan asetnya. Itu pasti. Jadi meskipun kita di hari ini di Bangka Belitung khususnya lapangan kerja bagi anak muda masih sangat sulit, nah ya kesampingkanlah itu dulu, fokus di organisasi, kemudian jalin hubungan baik dan jaga reputasi. Insya Allah kedepannya dapat kok. Betul, jaga reputasi itu paling penting. Sangat penting. Karena modal nama itu jadi modal utama malah. Iya betul. Makanya tadi disinggung tentang bagaimana kami pernah jadi rival Bambang Petijaya yang hari ini menjadi Ketua Partai Golkar dan juga anggota DPR RI yang kita hormati. Ketika kita menjadi rival, kita pure jadi rival. Ketika kemudian beliau terpilih menjadi ketua KNPI dan menjadi senior kita, maka kita juga patuh. Ini ketua kita. Kemudian di tengah jalan ada orang-orang tertentu yang mengajak untuk menggoyang, kita bilang enggak, cara berorganisasi tidak gitu. Kita harus jaga ini sampai selesai. Setelah itu tongkat kepemimpinan diserahkan ke kami bertarung dan menang. Beliau juga turun untuk menuntun, lakukan ini. Itu ya, kemudian kita jadi hormat dengan beliau dan beliau juga mudah-mudahan menuntun kita ke jalan yang benar. Iya, dan beliau memang kulit sesuatu leadership juga ya. Dia mampu mengembangkan. Karena banyaknya di sini tokoh-tokoh
dia Baper. cuma bisa Ada toko-toko yang baper dia juga. mengembangkan dirinya sendiri. Tapi untuk di bawahnya mana kena Ika lah. Iya, begitu ya. Dan Pak PJ memang nak kundang ke sini, cuman nggak sempet terus tuh. Iya, Berapa sibuk. kali nak kundang. Ya mungkin pura-pura sibuk kayak kami tadi. Memang kalau orang masuk birokrasi ini agak sulit. Ya, Jadwalnya. lah terjadwal ya. Terus dia akan nanya siapa Johan gitu. Padahal Johan biasa-biasa aja. Ya. sampai Bung Ketua nih. Mungkin dia riset dulu nih, apa yang ada ditanya Johan. Ya, sebagai aktivis kita kemanapun berada kita lah siap. Betul. Jadi aktivitas sekarang pasca nggak menjabat lagi KNPI habis kemarin 2021. Ya, jadi pasca KNPI Bangka Belitung kami masih jadi MPI, Majelis MPI ini? Pemuda Indonesia, ya semacam dewan penasehat lah di provinsi. Kemudian kami juga masih aktif di pusat, kami jadi wakil ketua umum DPP KNPI. KNPI periode sekarang? Ya, di bawah kepemimpinan Bung Haris Pertama, kita masih aktif di sana. Bukannya kemarin dualisme di KNPI-nya? Ya, kita tahu mana kebenaran itu berpijak. Sekarang udah satu ya? Masih Meskipun ada 10, ada berapapun KNPI, tapi kebenaran hanya ada satu, dan kita ada di situ. Oke, mantap. jelas. Nih singkat padat jelas. Singkat padat jelas. Oke, kalau keseharian juga begawe apa nih aktivitas Pak? Ya, kita lagi pura-pura kerja lah ya. Jadi Kalau pura-pura kerja berarti pura-pura juga penghasilan. supaya tidak terlalu terlihat lah. Ya, bekerja kita masih, kemudian kita dipercaya orang untuk mengelola komunikasi dengan pihak luar. Kemudian yang pastinya kami di Kepala Kantor Perwakilan ICDX. Bursanya timah, salah satu pilihan bagi seluruh eksportir timah dan importir timah untuk bertransaksi di kita. Oh, gitu. Karena semuanya by system, sangat tertata, sehingga kesibukan kita juga tidak terlalu sibuk karena semuanya by online by system. Betul. Dengan saya pengen ini Pak Bung terkait Satgas yang dibentuk kemarin. Nggak tahu kalau sekarang Pak Ketuanya mundur kalau saya dengar kabar tuh. Ya. Itu gimana dengan perekonomian Bangka Belitung? Kan timah ini salah satu produk andalan. Ya. Dan nggak bisa lepas. Ya. Sampai saat ini ya, pemerintah nggak bakal bisa lepas itu pertambangan. Tapi dengan diaturnya dan dibentuknya Satgas ini berdampak nggak dengan penambang, smelter lah gitu. Kalau kami sih tidak melihat ya tentang Satgas yang Tambang. dibentuk. Ya, kita mendengar cukup lah. Tapi kalau menelisik lebih jauh tuh ranahnya ranah kepala daerah dan ranah dirjen dan aparat penegak hukum. Iya. Tapi yang perlu kita ketahui, ketika COVID mulai melanda, ekonomi Bangka Belitung turun di minus. Saya lupa minusnya minus 3 atau minus berapa. Waktu itu kami menjabat ketua KNPI yang berstatement satu-satunya organisasi yang berstatement langsung kepada gubernur untuk meminta keran ekspor direlaksasi. Karena ketika itu hanya ada 5 perusahaan yang bisa ekspor. Kita minta dengan gubernur untuk relaksasi aturan pertambangan sehingga yang lain bisa segera ekspor. Iya. Dan pasca dari situ gubernur buka keran ekspor itu dan ekonomi Bangka Belitung berapa? Plus 7%. Itu nyata-nyata jasa KNPI yang kemudian disambut oleh Pak Gubernur. Kita masih buka jejak digital masih ada. Oke. Itu status Pak Ketua, maaf saya potong nih. Status Pak Ketua udah ICDX belum atau masih pemuda nih? Karena kita berdiri di mana? Saya bingung Pak Ketua berdiri di mana waktu itu. Kalau bicara berdiri di atas perusahaan, maka kita ngeri-ngeri sedap. Salah langkah dipecat. Dan ini pure murni sebagai pemuda. Yang kebetulan saja kami berada di dalam sistem yang melihat bahwa ekonomi Bangka Belitung masih sangat tertopang oleh pertimahan. Oleh pertimahan. Ya, surplus harga waktu ekonomi kita bangkit di 7% waktu itu dan kita menjadi ekonomi terbaik kedua se-Indonesia. Pak Gubernur waktu itu dapat penghargaan. Oh betul. Ya. Dari banyak itu. Ya. Caranya. Dan memang sedikit informasi pada saat COVID ini ternyata Bangka Belitung tertinggi loh penjualan mobil gitu. Ya. Artinya memang efek COVID untuk kalau mayoritas di Bangka Belitung ini memang sedikit cuma berdampaknya kan gitu. Dan aku nak kembali ke KNPI ini luar biasa nih LPJ beliau nih dapat aplaus. Standing ini applause. jarang-jarang nih kalau hampir tidak pernah.
Pasti orang ngincer ketua Iya. kalau LPJ itu. Se-Indonesia ini hampir tidak pernah LPJ ketua KNPI itu disambut dengan standing A+. Standing applause ya dari semua peserta. Dari semua peserta. Wow, emangnya apa yang berkembang di KNPI itu? Udah sedikit ku balik lagi nih. Iya, ini ngeri-ngeri sedap ya. Tapi mudah-mudahan jadi trik untuk semua pemimpin organisasi lah. betul. Ya, yang paling penting reputasi, kemudian konsistensi kita. Karena sebelum kami menjadi KNPI, kami jelas berhimpun di grup Pak Hidayat Arsani, yang kita tahu bagaimana core bisnisnya. Kami termasuk menjadi salah satu yang dipercaya oleh Bapak Hidayat Arsani waktu itu. Kemudian ketika Pak Rustam Effendi menjabat jadi gubernur, kami juga menjadi orang di sampingnya Pak Rustam Effendi. Kemudian hari ini sempat Pak Gubernur Erzaldi menjadi gubernur, kami juga berada di samping beliau menjadi ketua KNPI. Dan kita berharap juga teman-teman anak muda bisa seperti itu. Artinya siapapun pemimpin negeri, siapapun orang-orang besar di sekeliling kita bisa menjalin hubungan baik. Betul. Karena kadang-kadang kita menjadi orang si A, dianggap musuh jadi orang si B. Nah hari ini kita harus jauh-jauh itu. Makanya penting bagi kita untuk menjalin hubungan baik, menjalin tata krama, menjalin tutur kata sebagai rumpun Jadi baik. Pak Bung Neng menganut filosofi Bung Lono. Sebenarnya bukan Bung Lon. Tapi apa ya? Katakanlah A itu A, katakanlah B itu B. Di semua pemimpin nih. Di semua pemimpin. Ini Pak PJ sekarang gimana? Pak PJ kita sudah masuk. Dan kita disambut. Baru-baru ini kita menjadi tuan rumah kegiatan perkemahan antar Saka se-Indonesia. Di Saka ini Pramuka ya? Pramuka, di Pramuka. Oh ya, Pak Ketua memang aktif di Pramuka ya? Betul, Ketua Pramukanya Ibu Melati Erzaldi. Kemudian Pak Gubernurnya adalah Pak BJ Gubernur. Kita bisa sandingkan kok dua-duanya. Kegiatan sukses semuanya kolaborasi. Skala nasional? Skala nasional. Wow. Mantap. Begitu. Jadi Ibu Melati happy sebagai ketua Pramukanya, kegiatan sukses. Pak Gubernur juga happy karena acaranya sukses, tidak bikin malu daerah kita. Oke. Nah dengan track record yang luar biasa ini akan kemana nih Pak Ketua bawa nih? Iya, yang pasti kita akan mengikuti alur ini. Nih, gua agak gak suka nih kalau formal. Karena gini, yang ku tahu sekarang Pak Ketua aku hadirkan di sini kan sebagai orang yang lagi viral-viralnya juga nih, terutama di Bangka Tengah. Ya. Saya nggak tahu progres apa sampai di mana sekarang pada saat penjaringan ya kalau sekarang ya berarti. Penjaringannya lah selesai. Sekarang masih tinggal mengerucutkan dari 3 nama menjadi 2 nama. 2 nama untuk mengganti Bang Ervian. Ya, Nah, betul. sekarang naik ke DPD, maka wakil bupati kosong di Bangka Tengah. Dan beliau adalah salah satunya nih. Memang nanti juga ada nih satu lagi. Belum datang. Teman kita semua itu, Bung Era sama Bung Firman. Bung Firman, ya Bung Firman orang Kobak asli itu ya. Iya, Bung Firman orang Kobak asli, Bung Era orang Perlang asli, dan Pak Bung Irham. Saya orang Lampur. Lampur asli. Ya. Lahir di Lampur, kemudian sampai sekolah SD di Lampur. Kemudian ketika orang tua pending dari PT Timah, pemberhentian massal itu, kita hijrah ke Pangkal Pinang. Kemudian di masa kecil kita di SD, setiap kali liburan oleh orang tua kita dikembalikan ke kampung supaya belajar nyadap karet, belajar nanam nanas, belajar mancing dan seterusnya. Jadi kehidupan kita masih SD sampai SMP masih sering TikTok bolak-balik ke Desa Lampur. Lampur, oke. Oke, berarti memang tiga-tiganya pemuda asli ini. Ini rentang usianya nggak jauh, jadi masih dalam skala kepemudaan menurut kami. Ya. Ketua. Jadi memang di Bangka Tengah ini kepemudaannya kita lihat memang hidup. Ya, kalau bicara kepemudaan dan organisasi KNPI sendiri, Pak mantan Bupati almarhum Ibnu Saleh, beliau mantan ketua KNPI Provinsi Bangka Belitung pertama kali. Iya. Oh, iya. Aku baru tahu beliau nih. adalah mantan ketua KNPI. Kemudian itu turun lagi ke bupati yang sekarang Bang Al-Ghafri Rahman. Beliau juga mantan ketua KNPI Bangka Tengah. Ya. Dan ya kalau dilihat Bangka Tengah menjadi ladang subur untuk kader-kader KNPI untuk bercokol di eksekutif maupun legislatif. Apa yang membedakan Bangka Tengah dengan kabupaten lain dalam hal kepemudaan? Kalau kita harus jujur, Bangka Tengah mulai dilirik oleh perbincangan di ibu kota itu ketika masa waktunya Pak Erzaldi jadi wakil bupati,
kemudian oh iya, beliau pada saat jadi itu. bupati, kemudian beliau jadi bupati lagi dan beliau jadi gubernur. Iya. Sehingga Bangka Tengah menjadi lirikan semua orang. Oke. Ada kader siapa lagi yang dimajukan dari Bangka Tengah ke Provinsi Bangka Iya, Belitung. iya, Sehingga kami berani bilang bahwa Bangka Tengah menjadi barometer politik Bangka Artinya Belitung. ekosistem kepemudaan di Bangka Tengah itu hidup ya? Ya, Oke. Iya, Oke. sangat Kalau daerah lain gimana ini Pak Ketua? Untuk cermin aja nih. ya. Di misalnya Bangka Selatan. Kami tidak ngelihat Pinang. tentang organisasi lain ya. Kita simak saja dari KNPI yang merupakan wadah berhimpun organisasi. Iya. Pangkal Pinang tumbuh subur juga sebenarnya, namun sampai hari ini kita belum melihat posisi-posisi penting eksekutif didudukin oleh mantan-mantan ketua KNPI atau mantan-mantan pengurus KNPI. Tapi kalau pemuda ada ya? Kalau pemuda ada, Ada. ya kita sebut saja pemuda dari beberapa lintas agama, Iya, kemahasiswaan sudah mulai masuk ke sana. Di Bangka juga begitu. Kalau di Bangka beberapa tradisi belakangan ini kan ASN yang Iya. duduk di kursi-kursi KNPI Betul. kabupaten. Betul. Di Bangka Selatan sudah sempat terhambat sekian lama. Nah, ini Betul. baru saja jadi di Bangka Selatan. Baru satu bulan belum ya? Iya, Kayaknya. jadi meskipun belum ada yang dari KNPI-nya menduduki posisi strategis untuk bupati wakil bupati, tapi faktanya Bupati Bangka Selatan juga anak muda. Jadi itu visi Pak Ketua tuh. Gimana Membawa dari rumpun KNPI asli ke dalam birokrasi. Ya, ini pembuktian ya bahwa kader-kader KNPI betul-betul sudah siap menduduki posisi itu dan kita akan buktikan. Fight bener nih. Nah, fight-nya ini bersama pemuda juga nih, Bung Era dan Bung Firman itu. Ya, kita apa yang pengen Pak Ketua tunjukkan untuk masuk ke penjaringan ini gitu loh. ya yang pertama ketiga-tiganya anak muda, ketiga-tiganya punya rencana baik, niat baik untuk Bangka Tengah. Kemudian sebenarnya kita tinggal menjalani aja proses. Iya. Karena kalau kita bicara konteks agama, 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, wakil bupati Bangka Tengah itu sudah ditetapkan siapa orangnya. Tinggal kita menjalani proses saja. Paham. Itu kalau kita kembali ke duduk agama. Karena kan gini, posisi pengganti Wabub itu kan memang melalui mekanisme Partai. DPRD ya. Iya, kemudian DPRD DPRD. beda dengan pilkada gitu. Pilkada yang langsung suaranya masyarakat. punya masyarakat nih. Nah, untuk di perwakilan kan berarti kita ada 25 suara. 25 suara itu yang harus kita ambil gitu loh. Iya. Dan saya lihat kayaknya kosnya lebih besar mengkondisikan 25 ini dibanding Iya. pilkadanya. Jadi para pendengar Gimana? sekalian bicara kos jangan langsung underestimate ini. Oke. Pasti ada kos, minimal kita ngajak ngopi harus Betul. di warung kopi. Kemudian kita ngajak makan siang untuk bercerita visi misi kita seperti apa. Kemudian kita bolak-balik ke sana kemari untuk berjumpa tuh lumayan. Oke lah ya, mungkin itu strategi lah. Masing-masing pasti punya caranya untuk melakukan pendekatan ke 25 pemilik suara nih. Betul. Tapi yang pengen saya ungkit nih Pak Ketua, kepemudaan di Bangka Tengah itu kan sekarang lagi bagus-bagusnya. Apalagi Ketua KNPI sekarang Bangka Tengah, Bung Yandi kan, teman kita juga, lagi bagus-bagusnya nih. Jadi saya melihat, dan saya juga orang Kobak nih. Nah saya melihat, wah ini luar biasa panggung yang diberikan oleh Bangka Tengah terhadap eksistensi pemuda. Iya. Iya kan? Nah, dengan 3 calon ini saya harus lihat nih, makanya saya undang semua nih 3 Pak Cawabub kita ini untuk hadir di sini, datang di sini. Apa yang Pak Ketua tawarkan untuk dunia pemuda di Bangka Tengah gitu loh. Terlepas prosesnya seperti apa, Iya. ya itu saya nggak perlu tahu kan. Nah, tapi gimana gitu loh untuk kepemudaan sendiri di Bangka Tengah. Kalau kami insya Allah nanti diamanahkan, yang pertama adalah kita akan mengikuti visi misi bupati dan wakil bupati yang sudah ditetapkan. Fokus ke sana dulu. Kemudian bicara tentang rumah kita anak muda, baik itu KNPI maupun Karang Taruna dan Pramuka yang semuanya adalah lini pembentukan karakter anak muda. Maka hari ini mungkin teman-teman sudah masang patok di level sekian, itu sudah dinyatakan sukses. Maka ketika kita masuk ke Bangka Tengah, kita pengen levelnya kita naikin. Kalau kemarin di level 6 teman-teman sudah bangga, sudah sukses, sekarang kita naikin sampai di level 9. Sehingga Bangka Tengah bukan lagi menjadi isu politik di Bangka Belitung, tapi kita pengen Bangka Tengah sudah mulai dilirik di nasional. Iya, banyak itu yang potensial. Ya. Ada Yasir Munjang, Bung Ya, Yasir betul. itu juga luar biasa tuh. Ada Yandi, ada Pak Bung juga nih luar biasa loh. Saya
Enggak, saya antusias terhadap mekanisme yang ada di Bangka Tengah ya khususnya ya. Itu anak-anak mudanya memang lagi fight-fightnya Ya. gitu loh. Dan kalau kita lihat dari 3 calon kan Bung Firmansyah adalah Iya. ketua partai dengan Ketua umur partai, yang sangat betul. muda. Ketua Dipercaya partai. langsung tuh ya Iya, jadi ketua beliau DPD kalau nggak salah. Ketua partai, kemudian orangnya masih muda, kemudian latar belakangnya juga pebisnis. Kemudian Bung Era juga politisi muda, sangat Politisi muda muda, sekali. betul. Sudah sekian periode duduk di parlemen. Periode loh. 2 periode di Iya. parlemen. Ini bukan orang sembarangan. Kemudian muncullah kita Iya. yang dengan judul Pulang Kampung. Karena ketika Sama kayak Pak PJ dong. Pulang ke bentar dulu kalau ada apa isu-isu di grup ngopi lah terutama atau grup-grup bapak-bapak pulang kampung buat apa nih? Kok jadi susah gitu loh. Ya kalau kita bicara pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia, Bung Karno ngirim tidak sedikit orang untuk keluar negeri sekolah ambil ilmu di Belanda atau di luar negeri, ngambil ilmunya orang luar kemudian bawa ke Indonesia kemudian nyatakan kita merdeka. Tapi tidak sedikit juga teman-teman kita yang dulu keluar kemudian pulang kampung hanya untuk menduduki posisi-posisi penting. Ya ini dilema bagi kita juga kan. Kemudian dulu orang tua nganggap anak muda ketika mimpin akan sukses, tapi banyak juga anak muda yang sudah dikasih kesempatan kemudian tidak sukses. Ya, Oke. semuanya ada apa? Jadi Ada seleksi kejadian, alam lah seleksi ya alam. di rantau lah gitu. Pemuda ini pengen jadi apa gitu loh. Yuk ngopi Pak Ketua. Ya, saya dapatnya teh bukan kopi nih. Saya kopi. Pak Ketua nih ngopi apa ngeteh ya? Kalau kita biasa di warkop tuh ngopi. Ya karena pagi tadi sudah ngopi jadi ya sekarang ngeteh lah. Iya pagi ini udah 3 tempat nih kan. Siang makan siang habis itu ngopi lagi. Ngopi lagi. Ngopi lagi. Pak Ketua, apa seksinya posisi wakil bupati ini? Nah ini harus hati-hati jawabnya. Ini harus hati-hati. Karena ya sekali lagi saya bilang Bangka Tengah hari ini menjadi barometer politik di Bangka Belitung menurut pandangan kami sebagai anak muda. Dan wakil bupati Bangka Tengah merupakan hal yang seksi. Karena ini kejadian yang kedua kali. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang PAW itu tidak berhasil. Betul. Tapi kita yakin Bangka Tengah dengan para politisi yang semuanya bisa diajak berkomunikasi, bisa diajak duduk bersama, bisa diajak berdiskusi, kita yakin ini akan selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau ditanya apa seksinya, bagi kami ini sangat seksi. Ketika Pak Ketua Gerindra, Pak Erzaldi menyatakan kami diusung ke Bangka Tengah, kami sadar betul bahwa Bangka Tengah adalah kantong suara beliau. Beliau masih sangat dielu-elukan di Bangka Tengah. Ya orang masih berharap kalau bisa beliau jadi bupati itu 3 periode bahkan 4 periode mungkin ya. Nah ketika kami diutus oleh beliau dari Partai Gerindra masuk ke Bangka Tengah, bukan tidak mungkin kami disiapkan juga untuk mengisi level-level tingkat lebih tinggi setelah itu. Betul. Bahkan mungkin bukan ke Bangka Tengah, mungkin sekali lagi kita juga disiapkan untuk ikut jalur beliau, ikut terah beliau ke provinsi di masa-masa yang akan datang. Ya wajar kalau hari ini lobby-lobby politik agak panas, agak kenceng karena ya teman kita dari beberapa partai menyampaikan bahwa HAM masuk ke Bangka Tengah kamu itu bukan Irhamnya yang dilihat orang, tapi ada Erzaldinya di belakang. Iya, gitu. betul. Jadi nggak bisa lepas tuh. Nggak bisa lepas itu. Nggak bisa lepas, betul. Gitu. Karena kalau kita cari di Google nih, saya coba search tadi kalau Era Susanto langsung ada tuh namanya. Tapi kalau Muhammad Irham banyak ternyata orangnya. Jadi harus dispesifik lagi Muhammad Irham KNPI bubble. Iya. Baru muncul tuh. Nah kalau sekarang mungkin berapa bulan lagi Muhammad Irham langsung wakil bupati. Jangan salah Bung Irham. Bupati kita sekarang juga orang muda tuh. Ya, dan kan? beliau orang agamis. Betul. Penting betul untuk kita punya pemimpin yang agamis. Karena ya kita takut melangkah ya. Itu kalau dipimpin sama pemuda dan pemuda itu bakal jadi api nggak ya? Saya yakin enggak. Yang paling penting niat awalnya niat baik. Kalau niat awalnya nggak baik maka dipimpin oleh siapapun akan hancur. Tapi kami melihat Bang Ayi orang agamis, kemudian beliau juga orangnya tidak berapi-api, beliau orangnya tidak ambisius mungkin ya, tenang. Betul. Kemudian beliau ngomong. Saya lihat benar itu. Selama ini kita tidak pernah dengar beliau menyakiti hati orang, dan mudah-mudahan ketika kita diamanahkan untuk mendampingi beliau, kita juga bisa mengimbangi beliau. Bersinergi lah ya. Bersinergi. Karena
duet mereka kemarin tuh sampai detik Terakhir terakhir itu anteng-anteng aja. anteng-anteng dan selalu support. Iya, anteng-anteng, tenang-tenang. Ya kita anak muda lah yang harus nurunkan frekuensi, jangan terlalu ngegas terus. Karena sama-sama pemuda nih biasanya berdua atau bertiga itu jadi api ujungnya. Kalau ada yang ngomporin. Kalau ada yang ngomporin. Iya, Sekarang di Bangka Tengah ada yang ngomporin nggak? pasti ada yang ngomporin. Ya enggak. Yang suka ada, yang tidak suka ada. Kan Oke. kadang-kadang kita harmonis juga, orang ada yang tidak suka, Ya, pengennya betul. disuruh gesek-gesek dan segala macam. Tapi sekali lagi kembali ke awal, niat baik kita mulai niat baik. Jadi siap lah ya. Insya Allah siap. Siap. Butuh berapa lagi nih Pak Ketua? Dari Dalam mekanismenya. 7 partai koalisi kita sudah dapat 4. Dapat 4. Di atas kertas. Kemudian sesungguhnya kita tidak perlu nambah lagi. Namun ya karena ini partai koalisi, kita pengennya semua terakomodir, Iya. semuanya terkomunikasi dengan baik. Begitu sehingga pada saat nanti masuk ke parlemen semuanya sudah soft, tenang. Betul. Cuma memang harus ada dong riak-riaknya gitu loh. Gimik. Gimik betul. Jadi kasihan teman-teman di media juga, ketua KNPI Bangka Tengah kan wartawan loh. Kasihan Iya. dia juga nggak dapat berita nanti. Iya, saya lihat ya, beritanya kok kalau saya tidak muncul ya saya tanya juga, masih mau jadi ketua KNPI nggak kan? Iya. Oke, terima kasih banyak. Oke. Pak Ketua lah bersedia mampir di sini hampir 3 bulan loh. Jadi sebelum masa penjaringan ini loh. Jadi ketika dapat berita di WA, waduh, ulah jadi lah masuk mekanisme aja nih kan, gue bilang. Nah, syukur alhamdulillah hari ini bersedia hadir nih. Harusnya tadi ditempatin berdua Iya. sama Bung Era dalam kita bahas yang ringan-ringan baik lah, nggak usah yang politik-politik. Tapi kebetulan lagi di jalan menuju ke sini dan nggak ketemu waktunya nih dengan Pak Ketua. Jadi ya udahlah kita sendiri ya. Nanti biar teman-teman lah yang menilai. Ya enggak? Gimana nya? Dan Bung Firman, insya Allah besok kita undang dia ke sini. Oke. Jadi bertiga. Siapapun nanti yang jadi, kita nggak peduli di dalam mekanisme yang Iyalah. berjalan kan. Karena nggak ada efeknya juga dengan mekanisme yang berjalan. Tapi ya untuk mengenalkan warga Bangka Tengah perlu tahu. Iya. Jadi beliau ini memang iklim investasi lumayan luas Ya, jaringannya. kita bekerja sama orang. Jaga reputasi. Jaga reputasi. Apalagi si Deek nih. Ini Bangka Tengah luar biasa nih. Semua yang ekspor pasti lewat kita. Oke, tetap di Plat PN.